Sorotan hukum berikutnya, Saudara Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Lisa tiba di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang dengan ditemani kuasa hukumnya. Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Lisa mengatakan akan kooperatif menjelaskan secara rinci informasi yang diketahuinya terkait kasus tersebut. Sementara KPK akan segera memanggil sejumlah pihak dalam kasus ini termasuk Ridwan Kamil. Ya, kesiapannya sebagai saksi saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya. Lisa Mariana berada di gedung KPK diperiksa sebagai saksi sekitar 7 jam. Usai pemeriksaan, Lisa menyebut ia dimintai keterangan soal aliran dana. Kuasa hukum Lisa bilang pemeriksaan terkait Bank BJB dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Rencananya Lisa bakal dipanggil kembali oleh KPK. Aliran dana aja. Ya, yang jelas sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan ya lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya itu aja sih. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut membutuhkan keterangan Lisa untuk mengetahui aliran dana non-budgeter di Bank Jawa Barat Banten atau BJB. Terkait apakah akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang rumahnya telah digeledah dalam penyidikan kasus ini, KPK belum menjelaskan. Namun bagi KPK, setiap saksi dipanggil berdasarkan bukti-bukti yang telah dipegang. Tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter ya di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Oleh karena itu dalam penyidikan perkara ini KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan. Semua puzzle-puzzle informasi dan keterangan itu nanti akan didalami, dianalisis sehingga membuat terang dari perkara ini. Masih dari kasus hukum, salah satu penuding ijazah palsu Jokowi Rizmon Sianipar memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebelum pemeriksaan berlangsung, Rizmon kembali menyatakan tidak ada ujaran kebencian yang disampaikannya terkait ijazah Jokowi yang dituding palsu. Rizmon mengklaim dirinya bersama tim pembela ulama dan aktivis punya bukti ilmiah yang kuat menilai ijazah Jokowi palsu. Rizmon kemudian menepis pernyataannya selama ini terkait ijazah Jokowi adalah sebagai bentuk ujaran kebencian. Secara teknis dan secara saintifik, kajian ilmiah kebencian hanya karena kesimpulan dari penelitian tersebut tidak menyenangkan Pak Jokowi. Ya kan? Kita harus di Republik kita yang besar ini harus menjamin kebebasan meneliti bagi para peneliti. Oke? Ada lagi sebelum masuk? Ya. Walaupun kemudian ini masih tetap diprotes ya Bang ya, isi buku Jokowi White Paper ini yang mau protes, protesnya apa? Ya mau Protesnya lewat buku dong. Pakai dalil ilmiah enggak? Nanti kan 27 Agustus kita grand launching. Kalau ada yang memprotes, protesnya harus beradab. Di tengah pemeriksaan penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Fauzia Tiasuma, dan hari ini giliran Rizmon Sianipar, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin mempertanyakan eksekusi terpidana kasus fitnah terhadap
JK atau Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Kosidudin lalu membandingkan penanganan kasus Wamenaker Emmanuel Ebenezer oleh KPK dengan Kejari Jakarta Selatan yang tak kunjung mengeksekusi Sylvester Matutina. Kami ajak Anda ke Pati, Jawa Tengah. Setelah 1 pekan lebih tidak terlihat usai diminta mundur, Bupati Sudewo akhirnya muncul ke publik. Ia hadir dalam acara pelepasan peserta Raimuna Daerah 13 kontingen kuartir cabang Pati tahun 2025. Bupati Sudewo kembali muncul ke publik setelah sempat menghilang usai di demo warganya 13 Agustus lalu. Bupati menghadiri pelepasan peserta Raimuna Daerah ke-13 kontingen kuartir cabang Pati tahun 2025 di Sanggar Kuarcap Pati Jumat pagi. Sudewo turut mengungkap sikapnya yang menghormati rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati yang kini tengah berlangsung di DPRD setempat. Kemarin ke Jakarta juga Pak ya infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri. Kalau takut tak benar Pak, sudah betul ya? Sudah, alhamdulillah doanya. Angket gimana Pak? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah. Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati kembali menggelar rapat keempat dengan agenda pemanggilan Biro Hukum dan Inspektorat Kabupaten Pati. Pemanggilan dilakukan untuk mendalami temuan sebelumnya terkait pemberhentian 220 eks-karyawan atau mantan karyawan RSUD dan mutasi 89 ASN. Pansus juga mendalami legalitas rapat Bupati soal kenaikan pajak hingga 250%. Dalam rapat, anggota Pansus menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur pengambilan kebijakan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, hasil autopsi menunjukkan jenazah kepala cabang bank terlihat ada luka akibat pukulan benda tumpul di tubuh korban. Kami segera kembali.